Bayangkan sejenak, kalau seluruh alam semesta ini sebenarnya bukanlah benda padat seperti yang kita lihat, melainkan hanyalah getaran. Getaran yang disusun, ditata, dan digerakkan oleh satu sumber energi tak kasat mata. Pertanyaannya, apakah itu yang kita sebut sebagai getaran Tuhan? Coba jujur pada diri sendiri. Berapa kali dalam hidup ini kita membaca ayat, berzikir, berdoa, tapi tidak pernah benar-benar percaya bahwa semua itu memiliki kode yang bisa mengubah kenyataan. Kita mengucap kun fayakun, tapi kita tidak pernah bertanya bagaimana cara kerja kun. Apakah ia suara, frekuensi, gelombang? Nikola Tesla percaya bahwa alam semesta tunduk pada energi, frekuensi, dan getaran. Sementara Al-Quran telah lebih dulu menyatakan bahwa seluruh makhluk bertasbih tanpa kita pahami bahasanya. Kalau keduanya bicara hal yang sama, berarti selama ini kita hidup di tengah kebenaran besar yang terus kita ulang tapi belum kita pahami. Maka pertanyaannya, apakah kita hanya membacanya atau sudah waktunya kita memahaminya dan mulai menggunakannya? Kode Tesla 369 dan rahasia frekuensi dalam Al-Quran. Apakah alam semesta dibangun dari getaran ilahi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku, pernahkah terlintas dalam benakmu bahwa di balik kesederhanaan angka-angka yang kita temui sehari-hari, tersimpan sebuah rahasia besar, sebuah bisikan kosmis yang mungkin telah lama terabaikan? Seorang jenius visioner, Nikola Tesla, pernah mengguncang dunia dengan pernyataannya yang legendaris. Jika kamu mengetahui keagungan angka 3, 6, dan 9, maka kamu akan memiliki kunci untuk membuka alam semesta. Sebuah klaim yang memancing rasa ingin tahu, bahkan skeptisisme. Bagaimana mungkin 3 angka sederhana ini menjadi kunci gerbang misteri semesta? Namun, keajaiban tidak berhenti di situ. Jauh sebelum Tesla menorehkan namanya dalam buku sejarah sains, sebuah kitab suci yang diturunkan 1400 tahun silam, Al-Quran, telah membisikkan pola-pola matematika ilahi yang menakjubkan, pola yang seolah beresonansi dengan temuan Tesla. Apakah ini sekadar kebetulan yang luar biasa? Ataukah kita sedang menyaksikan sebuah pertemuan epik antara ketajaman sains modern dan kebenaran abadi yang tak lekang oleh waktu? Di channel Denyar Semesta ini, marilah kita bersama-sama membongkar lapisan demi lapisan, membuka source code penciptaan yang tersembunyi di kedalaman eksistensi kita. Bagian 1. Bahasa Matematika Ilahi. Tesla, dalam eksplorasinya yang mendalam, menemukan sesuatu yang ia sebut sebagai matematika vortex. Di jantung penemuannya bersemayamlah angka 3, 6, dan 9. Ia melihat bagaimana ketiganya membentuk sebuah pola yang berulang secara harmonis di seluruh bentangan alam semesta. Angka 3 yang melambangkan fondasi, proses pembangunan yang kokoh. Angka 6 sebagai penyeimbang, jembatan yang menghubungkan, harmonisasi yang tercipta. Dan angka 9, sang penyempurna. Ia yang menutup siklus dan membuka jalan menuju level yang lebih tinggi. Tesla menemukan bahwa angka 9 memiliki kualitas yang nyaris ajaib. Ia adalah gerbang transendensi, pintu menuju dimensi pemahaman yang lebih luas. Sekarang, mari kita selami dengan penuh kekhusyukan lembaran-lembaran suci Al-Quran. Apa yang akan kita temukan di sana? Keajaiban yang sama dalam bentuk yang lebih murni dan lebih mendalam. Pertama, mari kita lihat angka 3,
Al-Quran berfirman dalam Quran Surah Az-Zumar ayat 6, Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. 3 lapisan kegelapan yang membungkus dan melindungi kehidupan baru. Kegelapan pada dinding rahim, kegelapan pada selaput ketuban, dan kegelapan di dalam rahim itu sendiri. Tak hanya itu, penciptaan manusia dalam 3 tahapan fundamental, dari nutfah, setetes mani, menjadi alaqah, segumpal darah, hingga mudghah, segumpal daging. 3. Bukan sekadar angka, namun sebuah prinsip penciptaan yang terulang, sebuah pola ilahi yang terukir sempurna dalam proses biologis kita. Selanjutnya, angka 6. Dalam Quran Surah Qaf ayat 38, Allah berfirman, Dan sungguh, kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dalam 6 masa. 6 fase penciptaan alam semesta, 6 tahapan evolusi kosmik yang kini mulai terkuak tabirnya oleh teori-teori kosmologi modern. 6 era pencerahan dan perkembangan yang membentuk realitas kita hingga detik ini. Keharmonisan angka 6 yang mencerminkan siklus dan kesempurnaan penciptaan tampaknya tak terbantahkan. Dan terakhir, dan yang paling memukau, angka 9. Dalam Quran Surah Al-Isra ayat 101, dikisahkan tentang mujizat Nabi Musa. Dan sesungguhnya, kami telah memberikan kepada Musa 9 mujizat yang nyata. 9 tanda kebesaran ilahi yang diwahyukan untuk membimbing umatnya. 9 pelajaran mendalam tentang kekuatan iman dan tawakalan. 9 tingkatan transformasi spiritual yang diajarkan untuk mencapai kesempurnaan hakiki. Angka 9, sebagaimana temuan Tesla, di sini berfungsi sebagai penutup yang megah, sekaligus pembuka gerbang kesadaran yang lebih tinggi. Ini bukanlah perbandingan sembarangan. Ini adalah resonansi vibrasi, gemak kebenaran yang melintasi ruang dan waktu, menyatukan pemikiran seorang visioner abad modern dan wahyu Tuhan yang abadi. Bagian 2. Frekuensi penciptaan. Tesla pernah berkata, sebuah kalimat yang menggema dalam jiwa para pencari kebenaran. Untuk memahami alam semesta, berpikirlah dalam hal energi, frekuensi, dan getaran. Sebuah pernyataan yang begitu sederhana, namun begitu mendalam. Dan Al-Quran, dengan keindahan bahasanya yang tak tertandingi, menjawab dengan 2 kata yang menggetarkan, sebuah deklarasi penciptaan yang paling fundamental, kun fayakun. Jadilah, maka terjadilah. Ini, saudaraku, bukanlah sekedar perintah linguistik. Ini adalah frekuensi penciptaan itu sendiri, sebuah getaran ilahi yang memiliki kekuatan untuk mengubah potensi abstrak menjadi realitas nyata. Gelombang kosmis yang begitu dahsyat mampu mentransformasi kemungkinan menjadi aktual. Bayangkan, sebuah kata, sebuah niat ilahi yang memicu seluruh eksistensi. Sains modern dalam berbagai disiplin ilmunya kini semakin menegaskan kebenaran ini. Di level paling dasar eksistensi, segala sesuatu adalah getaran. Elektron berputar dan bergetar dalam frekuensi tertentu. Atom saling terikat dalam tarian vibrasi yang kompleks. Bahkan kesadaran kita yang seringkali terasa begitu solid, ternyata memancar dan bergetar pada frekuensi-frekuensi tertentu. Kita adalah mesin getaran yang hidup. Dan inilah yang telah diberitakan dalam Al-Quran sejak berabad-abad lalu. Dalam Quran Surah Al-Isra ayat 44, langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada suatu pun, melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Setiap partikel di alam semesta ini, dari kuarsa terkecil hingga galaksi terjauh, sedang melakukan tasbih. Mereka bergetar dalam sebuah harmoni kolektif, sebuah simfoni ciptaan yang tak henti-hentinya memuji Sang Pencipta. Kita bukan hanya hidup di dalam alam semesta, kita adalah bagian integral dari getaran alam semesta ini.
Kita adalah lautan getaran kosmis yang tak bertepi. Bagian 3. Teknologi spiritual penyelarasan. Jika demikian, saudaraku sekalian, pertanyaan yang muncul adalah, bagaimana kita, sebagai bagian dari getaran ini, dapat menyelaraskan diri dengan frekuensi ilahi yang murni? Bagaimana kita dapat menjadi instrumen yang baik dalam orkestra kosmis ini, bukan menjadi disonan yang mengganggu? Ada sebuah teknologi spiritual yang telah diturunkan kepada kita, sebuah panduan untuk penyelarasan. Pertama, penyelarasan melalui zikir. Setiap kalimat zikir memiliki frekuensi spesifik yang mempengaruhi energi kita. Kalimat tauhid, la ilaha illallah, bertindak sebagai pembersih energi dasar, sebuah riset spiritual yang mengembalikan kita pada fitrah. Tasbih, subhanallah, membersihkan hati dan pikiran dari energi negatif, mengundang kesucian. Tahmid, alhamdulillah, membuka channel kita untuk menerima berkah dan kelimpahan, memancarkan gratitude yang universal. Perhatikanlah penelitian mendiang Masaru Emoto tentang air. Ia membuktikan bahwa kata-kata positif mampu membentuk kristal air yang indah dan geometris. Bayangkanlah dampak transformatif yang terjadi pada sel-sel tubuh kita yang 70% lebihnya adalah air. Ketika kita secara konsisten mengulang kalimat-kalimat zikir yang penuh kebaikan dan kedamaian, kita sedang menyetel frekuensi internal kita dengan frekuensi ilahi. Kedua, kekuatan niat dan keyakinan. Setiap niat yang kita tanamkan dalam hati adalah paket energi yang dikirimkan ke alam semesta. Setiap keyakinan yang kita pegang teguh adalah frekuensi pemancar yang kuat, menarik apa yang sepadan. Sebagaimana firman Allah dalam hadits qudsi, "Aku sesuai prasangka hambaku kepadaku." Ketika kita berprasangka baik pada Allah, kita secara aktif menyetel frekuensi kita ke channel kelimpahan, curahan rahmat dan kemudahan. Keyakinan kita adalah antena spiritual kita. Ketiga, menjaga lingkungan energi. Kita adalah makhluk yang sangat responsif terhadap frekuensi yang ada di sekitar kita. Lingkungan kita, baik fisik maupun emosional, membentuk vibrasi kita. Perbincangan yang merendahkan, rasa dengki yang terpendam, luapan amarah yang tak terkendali, semuanya adalah polusi frekuensi yang mengganggu keseimbangan energi kita. Sebaliknya, suasana yang dipenuhi cinta, rasa syukur yang tulus, dan kedamaian batin adalah pemurni energi yang luar biasa, menciptakan medan perlindungan spiritual bagi kita. Ini adalah teknologi yang selalu tersedia, gratis, dan terbukti efektif sepanjang zaman. Bagian 4. Aplikasi 369 dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bawa pemahaman ini ke dalam praktik nyata, merangkai hari-hari kita dengan pola 3, 6, 9 yang ilahi ini. Ini bukan sekadar ritual, ini adalah sebuah arsitektur kehidupan yang harmonis. Ritual pagi, pola 3, fondasi ilahi. Pertama, basmalah. Awali hari dengan niat suci, memohon keberkahan dalam setiap langkah. Kedua, zikir pagi. Setel frekuensi positif untuk hari itu dengan kalimat-kalimat yang membersihkan dan menerangi jiwa. Ketiga, syukur. Buka channel kelimpahan dengan mengucap syukur atas 3 hal yang Anda miliki, sekecil apapun. Ini membangkitkan vibrasi positif sejak awal hari. Penyeimbang siang, pola 6, momen kesadaran. Jadwalkan 6 momen refleksi singkat sepanjang hari untuk menyadarkan kita kembali pada kehadiran ilahi dan tujuan hidup kita, yaitu saat matahari terbit pertama kali menyapa, menjelang waktu zuhur, saat energi siang mencapai puncaknya,
Saat waktu zuhur tiba, waktu istirahat dan introspeksi. Saat menjelang waktu asar, saat hari mulai condong. Saat matahari terbenam, maghrib, momen transisi. Sebelum terlelap, saat merenung di penghujung hari. Setiap momen ini adalah kesempatan untuk menarik nafas, menyelaraskan kembali energi, dan mengingat Sang Pemberi kehidupan. Penyempurnaan malam, pola 9, refleksi transformasional. Selesaikan hari Anda dengan 9 tahap refleksi yang mendalam sebelum tidur, agar tidur Anda menjadi istirahat yang memperbaharui, bukan sekadar henti aktivitas. Pertama, evaluasi hari. Secara jujur, tinjau apa yang telah Anda lakukan, rasakan, dan ucapkan. Kedua, minta maaf. Tuluslah meminta maaf pada diri sendiri dan pada orang lain jika ada kekhilafan. Ketiga, bereskan hati. Lepaskan segala beban, kekecewaan dan penyesalan. Ikhlaskan. Keempat, syukur atas 3 hal. Ucapkan syukur atas 3 kenikmatan atau pelajaran hari ini. Kelima, doa untuk 3 orang. Kirimkan doa kebaikan untuk 3 orang terkasih atau bahkan yang membutuhkan. Keenam, afirmasi positif. Ucapkan afirmasi yang menguatkan diri dan memprogram pikiran bawah sadar untuk kebaikan. Ketujuh, bacaan pelindung. Bacalah ayat-ayat pelindung dari Al-Quran atau doa-doa yang menenangkan jiwa. Kedelapan, niat baik esok. Tanamkan niat yang kuat untuk menjadi pribadi yang lebih baik di hari esok. Dan kesembilan, pasrah total. Serahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keyakinan bahwa Dia sebaik-baik penjaga. Setiap hari adalah kesempatan untuk mengulang siklus penyempurnaan ini. Ini adalah teknologi pengembangan diri yang teruji, disokong oleh prinsip-prinsip kosmis. Penutup, kita adalah getaran yang berketahanan. Saudaraku, Tesla telah membukakan mata kita pada pola matematika yang tersembunyi dan Al-Quran telah mewahyukan makna spiritual di baliknya. Kita bukanlah sekedar penonton pasif dalam panggung alam semesta yang luas ini. Kita adalah komposer aktif yang sedang mengaransemen simfoni kehidupan kita sendiri dengan setiap pilihan yang kita buat. Setiap pikiran yang terlintas adalah sebuah not musik. Setiap kata yang terucap adalah sebuah melodi yang mengalun. Setiap perbuatan yang kita lakukan adalah sebuah irama yang menggerakkan kisah hidup kita. Dan kita, dengan kesadaran atau tanpa sadar, sedang mengaransemen lagu kehidupan kita melalui frekuensi yang kita pilih untuk dipancarkan. Hari ini, saat ini juga, kita punya kekuatan untuk memilih untuk bergetar dalam frekuensi cinta yang murni, memilih untuk memancarkan frekuensi syukur yang tak terbatas, memilih untuk menjadi pembawa frekuensi kedamaian yang menyembuhkan. Karena ketika kita selaras dengan getaran ilahi yang menjadi inti dari ciptaan, seluruh alam semesta akan bersekutu bekerja untuk membantu kita. Sebuah hukum resonansi yang tak terbantahkan. Dalam Quran Surah Al-Fajr ayat 27-30, kita temukan janji yang begitu indah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridhai. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Inilah tujuan akhir dari penyelarasan frekuensi kita. Kita adalah getaran yang abadi, yang berketahanan melintasi ruang dan waktu. Kita adalah cahaya yang memancar, manifestasi dari kun fayakun yang terus berlanjut, sebuah proses penciptaan yang dinamis dan tak pernah berhenti. Dan dimanapun kita berada, ingatlah firman-Nya dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 115. Dan milik Allah lah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Kehadirannya ada di setiap getaran, di setiap frekuensi, di setiap partikel alam semesta. Dalam hening malam ini, coba tanyakan pada diri sendiri,
Frekuensi apa yang paling sering saya pancarkan sepanjang hari ini? Suara hati yang mana yang paling dominan terdengar? Dan besok pagi, bagaimana saya akan secara sadar menyelaraskan diri dengan simfoni ilahi yang agung ini? Sebarkanlah energi positif ini. Bagikan inspirasi ini kepada satu orang yang Anda cintai, satu jiwa yang mungkin sedang membutuhkan bisikan kebenaran ini. Mari kita bersama-sama menciptakan gelombang getaran positif yang menyembuhkan, menerangi, dan menginspirasi dunia kita. Denyar semesta ini ada untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.